Selamat siang Tribuners, bagaimana kabar Anda siang hari ini? Senang sekali saya Ilu Devisania dapat kembali berjumpa dengan Anda. Kali ini dalam program Highlight Koran Tribun Timur, edisi Sabtu 6 Juli 2024. Beragam berita menarik tersaji untuk Anda dalam koran hari ini dan beberapa halaman di antaranya akan kami highlight dalam tayangan berikut ini. Tribuners, kita akan mulai pada halaman utama di Koran Tribun Timur edisi 6 Juli 2024. Terkait kunjungan Presiden Joko Widodo ke Sulawesi Selatan, petani kini bisa panen 3 kali. Presiden resmikan bendungan Pamukulu di Takalar. Proyek pompanisasi sawah akan naikkan produksi padi di Sulsel. Presiden Joko Widodo didampingi sejumlah menteri meresmikan bendungan Pamukulu di Desa Kalekomara, Kecamatan Polong Bangkeng Utara, Kabupaten Takalar pada Jumat 5 Juli 2024. Bendungan ini dibangun sejak tahun 2017 lalu dan kemudian menghabiskan anggaran sebesar 1,6 triliun rupiah. Bendungan ini diharapkan dapat mengaliri 6.430 hektar sawah serta menjadi sumber air baru bagi masyarakat Takalar. Tribuners kemudian dapat melihat infografis juga terkait bendungan Pamukulu di Desa Kalekomara, Kecamatan Polong Bangkeng Utara, Kabupaten Takalar. Dibangun mulai tahun 2017 dan selesai pada tahun ini 2024 dengan menghabiskan total anggaran 1,6 triliun rupiah. Luas genangan 460 hektar, kemudian daya tampung ada 82 juta meter kubik, kemudian ketinggian air sedalam 65,50 meter. Bendungan ini kemudian berfungsi untuk menyalurkan air baku 160 liter per detik, kemudian mengairi sawah seluas 6.430 hektar, kemudian mereduksi banjir 1.337 hektar di Kecamatan Polong Bangkeng Selatan, dan kemudian menjadi area pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH 4,3 MW. Kemudian Tribuners, di halaman utama juga terdapat informasi terkait film Sekawan Limo, horor komedi yang bikin ngakak parah. Bayu Skak adalah nama yang tidak bisa dianggap remeh sejak membintangi sekaligus menyutradarai film Yowis Band. YouTuber yang juga penulis skenario ini makin produktif setelah drama komedi Lara Ati di 2022. Kini Bayu merilis film terbarunya dengan genre horor komedi dengan sentuhan mirip film agak lain 2024. Kemudian Tribuners juga ada informasi terkait klinik Pratama Bosowa. Tak perlu repot ke klinik, ada layanan home care. Klinik Pratama Bosowa sejak beroperasi pada 2020 lalu, klinik ini telah mendapatkan akreditasi tingkat paripurna dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dalam podcast Ngobrol Sehat Tribun Timur edisi Jumat 5 Juli 2024, Direktur Klinik Bosowa Makassar Andi Sulfian Syam memaparkan seperti apa inovasi dan layanan yang tersedia di Klinik Pratama Bosowa. Dipandu host Anissa Husnusan, berikut ada sedikit petikan wawancaranya. Klinik Bosowa Makassar berdiri sejak 8 Agustus 2020 dan telah melayani masyarakat selama 4 tahun. Kemudian Tribuners, dari halaman utama kita beralih ke halaman 6 Koran Tribun Timur edisi hari ini. Ada informasi terkait
soft opening di Nipah Park, Timur Resto hadirkan pilihan menu tradisional. Timur Resto resmi menggelar soft opening di Nipah Park, Makassar, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar pada Jumat 5 Juli 2024. Hadir dalam kesempatan ini, General Manager Kala Hospitality, Rangga Prabu Wiguna di Lower Ground Floor Nipah Park. Dalam sambutannya, Rangga menyampaikan harapannya agar Timur Resto dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, khususnya pengunjung Nipah Park. Kami sangat bersemangat untuk memperkenalkan Timur Resto kepada masyarakat Makassar, ujar Chef Gaga, sapaan akrab Rangga Prabu Wiguna. Lokasi outlet baru Timur Resto ini dinilai strategis karena dikelilingi oleh berbagai restoran ternama lainnya. Terinspirasi dari kekayaan kuliner tradisional Indonesia Timur, kami ingin memberikan pengalaman baru bagi pelanggan Timur Resto untuk menikmati hidangan Nusantara dengan cara yang berbeda dan tak terlupakan, jelas Chef Gaga. Menurutnya, kehadiran Timur Resto bukan hanya menciptakan ruang kuliner yang tidak hanya menyajikan hidangan lezat, namun juga menghadirkan pengalaman bersantap yang berkesan. Kami telah mempersiapkan konsep dan menu terbaik untuk memberikan pengalaman bersantap yang tak terlupakan, ujarnya. Kami menghadirkan kuliner khas Indonesia Timur dengan sentuhan modern, tambahnya. Dengan konsep yang unik dan menu pilihan, Timur Resto diharapkan dapat memperkaya landscape kuliner Kota Makassar. Soft opening ini merupakan langkah terakhir sebelum restoran tersebut dibuka sepenuhnya untuk umum. Masyarakat Makassar kini dapat menantikan hadirnya Timur Resto sebagai destinasi kuliner yang menjanjikan. Timur Resto menawarkan beragam menu mulai dari aneka nasi campur, nasi goreng hingga berbagai olahan kambing bakar dengan varian sambal pelengkap. Seluruh menu baru ini dibanderol mulai dari harga 30 ribuan saja. Selain itu ada potongan diskon 15% bagi pelanggan yang melakukan pemesanan melalui aplikasi Kala Friends. Kemudian Tribuners juga dapat melihat ada beberapa menu dari Timur Resto yang nantinya akan disajikan kepada para pelanggan. Dari jenis nasi-nasian ada nasi goreng Parahyangan, kemudian nasi goreng seafood, kemudian juga ada rawon, soto Betawi, sop Brenebon, kemudian kambing kolo-kolo, kemudian ayam taliwang, ayam betutu, ayam goreng kalasan, tuna palumara, paru rica, coto Makassar, nasi campur Manado, nasi campur Lombok, dan berbagai hidangan lainnya. Ada pilihan minuman juga dan juga pilihan jajanan pasar. Kemudian Timur Resto sendiri menyediakan indoor dan outdoor. Acara soft opening ini juga dihadiri oleh General Manager Sales and Marketing Kala Land and Property Rasmila Sari Swaib dan Sales and Marketing Kala Hospitality Firman Setiawan. Sebelum soft opening ini, Timur Resto telah mengadakan trial opening yang dihadiri langsung oleh Yusuf Kala dan Mufidah Kala. Ini menunjukkan besarnya perhatian manajemen terhadap proyek restoran terbaru mereka. Firman memaparkan, Timur Resto menyediakan berbagai ruangan mulai dari outdoor smoking, kemudian indoor meeting room. Ruang indoor Timur Resto cukup fleksibel, dapat digunakan untuk private dining bersama pasangan maupun rombongan keluarga. Outlet baru ini memiliki area yang luas sehingga pelanggan dapat menikmati hidangan dengan nyaman. Kemudian Tribuners, masih tentang berita kedatangan Presiden Joko Widodo ke Sulawesi Selatan. Ada Pak Dhani Pomanto dan juga Ibu Indira yang mengantar jemput Jokowi di Pangkalan Udara TNI AU.
Wali Kota Makassar Dani Pomanto terus berada di dekat Presiden Joko Widodo saat kunjungan kerja di Sulawesi Selatan. Padahal Kota Makassar tak termasuk dalam kunjungan kerja Jokowi kali ini. Saat Presiden tiba di Pangkalan Udara TNI AU Sultan Hasanuddin pada Kamis 4 Juli 2024 kemarin, Dani Pomanto ikut menjemput kedatangan Jokowi bersama Ibu Negara Iriana. Meski Dani Pomanto tidak ikut mendampingi saat Presiden bertolak ke Kabupaten Bone dan Sinjai untuk menghadiri beberapa agenda. Diketahui Presiden Joko Widodo menginap di Tanjung Bira, Bulukumba usai perjalanan dari Bone dan Sinjai. Wali Kota Makassar Dani Pomanto juga datang ke Bulukumba. Ia datang bersama pengurus Projo Sulsel. Pagi tadi Jumat 5 Juli 2024, Dani bersama Ketua Projo Sulsel Herwin Nini Ala mencuri kesempatan untuk menemui Presiden. Mengenakan kemeja putih senada dengan kostum Presiden, Dani diperkenalkan oleh Ketua Projo Sulsel sebagai calon gubernur yang didukung oleh Projo. Cuma foto, ngobrol sebentar, cuman baku sapa saja, foto dengan Projo. Memang Ketua Projo sampaikan bahwa inilah gubernurnya Projo di Sulsel, ucap Dani Pomanto. Ia mengaku Presiden memberikan respon sangat baik terkait laporan dari Ketua Projo Sulsel tersebut. Bagus responnya Presiden, beliau senyum-senyum, habis itu sama-sama kita foto, ungkap Dani Pomanto. Kemudian usai Presiden menyelesaikan kunjungan kerjanya di Bulukumba, Bantaeng dan juga Takalar, Presiden bertolak menuju Jakarta. Pada bobot terakhir tersebut, Dani bersama istrinya Indira Yusuf Ismail ikut mengantar Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo bertolak menuju Jakarta. Mereka bertolak menuju Jakarta di Pangkalan Udara TNI AU Sultan Hasanuddin. Tiba lebih dahulu di bandara sekitar pukul 15.10 waktu Indonesia Tengah. Dani Pomanto bersama istri langsung menyambut Jokowi dan Iriana. Mereka kemudian berjalan bersama-sama dari helikopter menuju ke pesawat kepresidenan. Sebelum menaiki tangga pesawat, Jokowi sempat memanggil Dani Pomanto lalu keduanya bersalaman lagi. Presiden dua periode ini pun bersama istri berjalan menaiki tangga, kemudian mengangkat dan melambaikan tangannya sebagai ucapan sampai jumpa. Dani Pomanto dan istri menyaksikan secara seksama pesawat kepresidenan hingga take off sekira pukul 15.25 waktu Indonesia Tengah. Kemudian Tribuners, Dani Pomanto, Gubernur Projo, Jokowi senyum-senyum. Wali Kota Makassar Dani Pomanto menyampaikan respon Presiden Joko Widodo saat Ketua Projo Sulsel memperkenalkan dirinya sebagai Gubernur usungan Projo. Bagus respon Presiden, beliau senyum-senyum, habis itu sama-sama kita foto, ungkap Dani Pomanto. Diketahui Dani Pomanto bersama Ketua Projo Sulsel Herwin Nini Ala menemui Presiden Joko Widodo di Tanjung Bira, Bulukumba pada Jumat 5 Juli 2024 pagi tadi. Pertemuannya dengan Presiden sangat singkat, hanya sekitar 4 menit, kata Dani Pomanto. Ia bahkan tak sempat berdiskusi lama sebab Presiden bersama istri memiliki agenda kunjungan kerja di Bulukumba yang telah terjadwal. Pertemuan singkat tersebut hanya sempat menyampaikan maksud Ketua Projo Sulsel memberikan laporan kepada Jokowi bahwa Dani Pomanto adalah gubernur mereka. Cuma foto, ngobrol sebentar, cuma baku sapa saja, foto dengan Projo. Memang Ketua Projo sampaikan bahwa inilah gubernurnya Projo di Sulsel. Dani mengatakan ia sebenarnya punya niat untuk menyampaikan ke Presiden bahwa Pemkot Makassar ingin membuat kantor perwakilan di ibu kota negara. Namun hal tersebut tak sempat ia utarakan karena terbatasnya waktu. Tidak sempat saya bicara tadi soal itu karena langsung konteksnya ke dukungan Projo, ujarnya. Saya kalau seandainya sempat bicara, saya sampaikan, tapi kan tidak enak bicara kalau sambil berdiri dan tidak sopan, sambungnya. Hal sama disampaikan Ketua Projo Sulsel Herwin Nini Ala. Laporan soal dukungan Projo ke Dani Pomanto di Pilgub Sulsel 2024 disambut dengan senyuman oleh Jokowi. Jadi tadi saya sudah sampaikan ke beliau, kalau Pak Dani telah diusung DPP sebagai bakal calon gubernur dan beliau cuma tersenyum.
Menindaklanjuti putusan dari DPP Projo Sulsel, kata Herwin, siap mengamankan dan juga memenangkan Dani Pomanto di Pilgub 2024 Sulawesi Selatan. Kita selaku DPD siap mengamankan dukungan dari pada Pak Dani Pomanto yang resmi didukung DPP, ungkapnya. Kemudian Tribuners juga dapat melihat foto terkait calon sekda. 5 peserta seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi Pratama atau JPTP Sekretaris Daerah Kota Makassar mengikuti asesmen dan penulisan makalah di kantor Puslat Bank KMP LAN beberapa hari lalu. 5 peserta tersebut selanjutnya segera mengikuti proses tahapan wawancara di Hotel Karebosi Premier pada Sabtu 6 Juli 2024 hari ini. Kemudian Tribuners juga ada informasi terkait Nenek Sumiarti, korban tewas kebakaran di rumah mewah. Nenek Sumiarti 81 tahun menjadi korban meninggal dunia akibat kebakaran rumah mewah di Jalan Danau Poso, Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate, Makassar pada Jumat 5 Juli 2024 dini hari. Ibu dari salah satu pimpinan kantor provider telekomunikasi ini dikenal sosok supel dan juga ramah. Supel orangnya baik dan enak ditemani komunikasi, istilahnya care. Bagus sosialisasi juga sama warga, kata tetangga almarhum Jimmy saat ditemui Tribun Timur. Jimmy menuturkan insiden kebakaran yang terjadi di rumah Pak Ridwan itu berlangsung sekira pukul 4 dini hari tadi. Tadi itu baru disadari terjadi kebakaran sekitar jam 4 subuh, kemudian dari tetangga datang koordinasi dari ke security, ujar Jimmy. Security langsung kontak damkar tiba sekira pukul 4:15 dan saat mau dievakuasi ternyata posisinya ada korban, sambungnya. Sebelum kebakaran diketahui tetangganya, rumah Ridwan Yohanes. Jimmy mengaku sempat mendengar suara minta tolong, teriakan minta tolong itu diduga bersumber dari suara Sumiarti yang berada di lantai 1 rumah. Titik kebakaran terjadi. Gak ada ledakan, cuma teriakan. Setengah 4 itu sempat dengar suara teriakan, mungkin suara dari korban, ungkapnya. Selain menyebabkan korban jiwa, kebakaran itu juga melukai 2 anak Ridwan, cucu dari almarhum Sumiarti. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Penyelidikan dilakukan dengan mengarahkan tim Inafis Polrestabes Makassar dan Laboratorium Forensik. Rumah mewah berlantai 2 itu pun telah dipasangi garis polisi untuk memudahkan proses penyelidikan. Penyebabnya belum bisa disimpulkan karena masih sementara penyelidikan Lab 4, kata Kapolsek Tamalate AKP Aris Sumarsono. Sumiarti, kata Aris, ditemukan tidak bernyawa di tangga dalam rumah. Kemungkinan terjebak kobaran api karena ditemukan di atas tangga, ujar Aris. Dari halaman 6 Tribuners kita beralih ke halaman 12 terkait Tribun PSM. Nermin Haljeta, calon mesin gol PSM Makassar, Juku Eja akan lengkapi kuota 2 pemain asing. Juku Eja akan lengkapi 8 kuota pemain asing, maksud kami. PSM Makassar kembali kedatangan 1 pemain asing, ia adalah Nermin Haljeta, 27 tahun. Meski sudah berada di Makassar, namun pada sesi latihan kemarin, Nermin belum tampak ikut latihan bersama pemain PSM Makassar lainnya. Skuad PSM Makassar menggelar latihan sebagai persiapan Liga 1 2024-2025 di Stadion Kale Goa, Kabupaten Goa pada Jumat 5 Juli 2024. Pemain berpaspor Slovenia itu sudah berada di kota Makassar. Hal ini diketahui
melalui Instagram @psm_airport.zone pada Jumat 5 Juli 2024. Nermin Haljeta mendarat di Bandara Sultan Hasanuddin Internasional pada Kamis 4 Juli 2024 malam. Kehadiran Nermin Haljeta diharap menjadi mesin gol PSM Makassar musim depan. Apalagi pemain ini memiliki keunggulan postur badan. Tingginya mencapai 195 cm. Nermin Haljeta juga punya kecepatan dribbling bola. Ditambah statistik terakhirnya cukup mentereng. 7 gol dan 2 assist dibukukan dari 28 pertandingan bersama dengan Florid Zorfer FC. Sebelumnya, media officer PSM Makassar, Sulaiman Abdul Karim, menyampaikan pihaknya masih akan kedatangan 2 pemain asing. Masih ada 2 akan menyusul. PSM Makassar dipastikan memaksimalkan 8 kuota pemain asing. Sulaiman menyebut dokumen 2 pemain tersebut sedang diurus sebab ada banyak persyaratan wajib dipenuhi. Di antaranya dokumen administrasi, perizinan dan surat keluar dari klub lamanya. Dokumennya sementara dalam pengurusan, sebut pria akrab disapa Sule itu. Total ada 26 pemain ikut latihan di hari kelima. 1 pemain, Adil Nur Bangsawan, masih menepi karena pemulihan cedera. Lalu pemain masih absen Yuran Fernandes, Reza Arya, Sultan Zaki, Mufli Hidayat, dan juga Edgar Amping. Kemudian Tribuners, PSM mengoleksi 5 kiper. PSM Makassar saat ini memiliki 5 kiper. 1 kiper andalan PSM Makassar yakni Reza Arya Pratama kini tengah istirahat dan sedang pemulihan dari cedera. 4 kiper PSM Makassar lainnya adalah Hilman Syah, M. Ardiansyah, Raka Okta, dan juga Syamil Bahij. Keempat kiper ini sudah mengikuti latihan rutin di Stadion Kalegoa sejak awal pekan lalu. Mereka dilatih langsung oleh pelatih kiper PSM Makassar Muhammad Sibililahi. Fokusnya mengasah posisi, timing, reaksi, dan juga antisipasi. Setiap kiper mendapat 3 kali kesempatan. Metodenya, pertama, menangkap bola dengan 2 kali percobaan. Kiper harus lewati balon boneka di tengah untuk tangkap bola, lalu harus menepis bola dari sudut gawang menggunakan kaki, kemudian bergerak ke sudut lainnya untuk menghalau bola yang ditendang ke alat pemantul agar bola sulit dihalau. Selanjutnya mengantisipasi bola cutback, bola ditendang ke arah pelatih Sabilillahi, kemudian menggunakan alat berupa tameng untuk belokkan arah bola. Selama latihan tersebut, Sabilillahi terus menyemangati anak asuhnya. Kemudian Tribuners dapat melihat beberapa daftar nama pemain asing dari PSM Makassar sendiri. Ada Adilson Silva, secara resmi dengan bayaran 3,91 miliar rupiah. Ada Yuran Fernandes dengan bayaran 6,52 miliar rupiah. Kemudian ada Aloisio Neto 1,86 miliar rupiah. Ada Victor Luis dengan 3,48 miliar rupiah. Ada Nermin Haljeta 5,21 miliar rupiah, dan juga Daisuke Sakai 5,21 miliar rupiah. Kemudian Tribuners, masih ada beragam berita menarik tersaji untuk Anda dalam Koran Tribun Timur edisi Sabtu 6 Juli 2024 hari ini. Dan bagi Tribuners yang tertarik untuk membaca secara lengkap, dapat mendapatkan Koran Tribun Timur di agen-agen terdekat. Dan untuk berlangganan 1 bulan Rp80.000 dan juga 1 tahun Rp1 juta, Tribuners dapat menghubungi hotline subscriber di 0411 811 5500. Dan juga untuk berlangganan Tribun Family Card, Tribuners dapat menghubungi
Hotline subscribernya di 081141355555. Demikian highlight Koran Tribun Timur kali ini, dan jangan lupa juga untuk tetap saksikan program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi Sania beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.